panas banget ini dah. Minum. Nah, lagi kalau nggak kuat banget ya, musimnya lagi hujan dan mulu. Sehat tapi ya? Alhamdulillah. Sehat, yang penting mah sehat ya, musim corona begini kan. Iya. Biar kuat emang imunnya gitu. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Sehat lahir batin ya. Badan sehat, kantong sehat. Apalagi. Badan sehat, beras ada, nah enak gitu. Ini badan sehat, beras agak punya, sakit juga. Nah, sakit ya. Beras banyak, badan nggak sehat ya, nggak bisa makan, nggak enak juga. Makanya sehatnya lahir batin lah. Gitu. Zohirnya sehat, batinnya juga sehat juga. Alhamdulillah. Ya, emang ngapain lagi kita kan? Syukuri aja. Perintahnya kan emang disuruh ibadah doang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada perintah kita di dunia ini ngapain ya, tidak diciptain kita kecuali untuk apa? Ibadah. Ibadah yang paling utama apa? Ya kata ulama, afdalu ibadatil wajib sholatul wajib, wa afdalu ibadatis sunnah sholatus sunnah. Seabdol-abdolnya ibadah wajib ya sholat wajib. Seabdol-abdolnya ibadah sunnah sholat sunnah. Udah tuh, gak ada yang lain. Yang paling abdol ibadah wajib, sholat wajib. Yang paling abdol ibadah sunnah apa? Sholat sunnah. Makanya perbanyak apa? Sholat. Ya sholat sunnah maksudnya. Kalau sholat wajib mah udah ada ketentuan. Iya. Gitu. Sholat aja, jangan sampai itu tinggalin. Ya ini saya mau nanya, kalau misalkan untuk sholat sunnah itu saya pernah untuk melakukan sholat sunnah itu sholat tahajud. Tapi sholat tahajud itu saya di jam 2. Terus Apakah itu masih disebut sholat tahajud? Apa itu di pertengahan malam? Sebetulnya kalau dalam madhab Imam Syafi'i memang afdolnya sholat tahajud itu tidur dulu. Itu dulu tuh yang penting. Dan penyebutannya istilah sulusul akhir ya, sepertiga malam yang terakhir itu yang afdol, paling afdol tuh. Jadi sepertiga malam, jadi kalau misalnya sepertiga artinya malam kita bagi 3 tuh. Misalkan malam kita bagi 3, jam 6 maghrib dah itu kan udah malam tuh. Hitungannya sampai mana? Sampai terbit fajar dah. Itu kan malam namanya. Nah itu malam kita bagi 3 aja udah. Kira-kira kalau dari jam 6 sampai jam berapa, misalnya jam 4, berapa jam itu? 10 jam. Ya 10 jam dibagi 3 dah. Itu kira-kira gitu. Kalau misalkan dibagi 3 10 jam yang pertama berarti 1, 2, 3 ya gitu. Setengah. Nah itu kira-kira dari malam sepertiga malam yang pertama kira-kira sampai jam setengah 10 dah, sampai jam 10 dah gitu. Ntar sepertiga malam yang kedua kira-kira dari jam setengah 10 sampai jam setengah 1 sampai jam 1. Nanti sepertiga malam yang ketiga ya itu jam 1 sampai terbit fajar. Ya udah ya, kalau misalkan tahajud jam 2 itu sepertiga malam yang ketiga ya itu bagus, waktu yang afdol gitu, tidur dulu. Kan ayatnya kan itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak gitu. Itu kata-katanya wa minal laili ya, jadi dari sebagian malam, jadi nggak seluruh malam. Jadi orang tahajud itu nggak full semalaman terus kagak tidur, enggak. Wa minal laili kan hanya sebagian malam aja. Artinya dari full malam itu sepertiga terakhir lah yang paling afdol kita untuk bangun sholat tahajud. Itu. Ya, kalau misalkan saya ngerjain tahajud jam 2 bagus itu. Ya, itu udah masuk sepertiga malam yang ketiga, udah sepertiga malam terakhir. Ya, di waktu-waktu yang mustajabah, bisa jadi orang di waktu itu lagi sedang-sedangnya orang tidur. Pules, ya, bukan tidur lagi, pules tidur lagi luar biasa pulesnya gitu. Kita bangun itu sholat, cakep dah. Gitu.
Tapi kalau misalkan saya pernah membentuk niat mau sholat tahajud saat itu, tapi saya tidak tidur. Ya, saya tetap tapi bukan, mungkin apa itu disebut sholat tahajud atau ya sebetulnya bicaranya ya ada khilafiyah ya, beda pendapat. Dibolehkan juga gitu ya. Tapi kalau memang dalam mazhab Imam Syafi'i afdalnya adalah tidur dulu. Tapi kan pernah itu ya ditanya sahabat ya. Sahabat ditanya gitu sama Nabi Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Ya, kalau Sayyidina Ali ditanya, Ali kapan engkau tahajud ya? Kata Sayyidina Ali, aku sholat dulu baru tidur katanya. Gitu. Kata Nabi, bagus katanya. Engkau adalah orang yang hati-hati. Gitu. Kenapa hati-hati ya? Karena saking hati-hatinya, khawatir ketika dia tidur kagak bangun lagi. Wah, dia sholat dulu tuh, baru tidur gitu. Ada riwayat seperti itu. Lalu kalau Sayyidina Umar ditanya, kamu kapan? Tanya, aku tidur dulu. Tidur lalu bangun lalu sholat ya. Kata Nabi, oh bagus, engkau adalah orang yang kuat gitu. Dipuji tuh sama Nabi dua-duanya gitu. Enggak ada yang disalahin, dipuji dua-duanya. Yang satu dianggap Sayyidina itu adalah orang yang sangat hati-hati. Gitu. Karena apa ya? Khawatir udah tidur bablas nggak sholat gitu ya. Engkau bagus, engkau adalah orang yang hati-hati. Lalu yang kedua, Sayyidina Umar, bagus, engkau adalah orang yang kuat. Kenapa kuat? Karena dia orang udah tidur terus bangun ngambil wudhu sholat ya. Kalau bukan orang kuat, orang apa tuh? Berat banget itu. Tapi itu luar biasa kan gitu. Tapi Rasulullah memuji kedua sahabat ini, artinya antara yang tadi sholat malamnya itu sholat dulu dia baru tidur, lalu yang satu tidur dulu baru sholat gitu. Dianggapnya kedua-duanya nggak salah. Yang satu berhati-hati, yang satu punya kekuatan yang luar biasa itu. Jadi kalau pertanyaannya, saya kalau nggak tidur dulu bagaimana? Sedangkan itu saya lakukan di waktu sepertiga malam yang terakhir, sedangkan saya belum tidur, lalu saya sholat tadi situ berihtiyat, khawatir bablas atau gimana gitu. Itu sebagian ulama menyatakan dibolehkan, tapi memang afdolnya tidur dulu ya. Kan ada dalam riwayat juga Imam Syafi'i pernah nginep di rumah muridnya Imam Hambali. Imam Hambali itu muridnya ya, tapi luar biasa itu. Tapi dalam bicara perbedaan pendapat kan itu berbeda ya antara Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Cenderung ada perbedaan, tapi luar biasa menghargai gitu Imam Syafi'i kepada Imam Hambali muridnya, karena kealiman juga ya, kesolehan kealiman Imam Hambali. Satu ketika Imam Syafi'i itu nginep di rumah Imam Hambali ya. Ketika nginep di rumah Imam Hambali, nah ini anaknya Imam Hambali itu melihat keadaan Imam Syafi'i lalu bertanya kepada orang tuanya. Katanya Imam Syafi'i itu orang soleh, tapi kok aku lihat selama dia di sini belum pernah tahajud, dia belum pernah sholat malam gitu. Harusnya ketika dia orang soleh, orang hebat ya, berarti rajin dong tahajud gitu. Kata Imam Hambali, ya tanya aja langsung Imam Syafi'i kira-kira apa yang dialaminya kan gitu. Lalu anaknya Imam Hambali itu bertanya langsung kepada Imam Syafi'i. Katanya engkau adalah orang soleh, orang alim, orang yang luar biasa, tapi aku melihat selama engkau menginap di rumahku, aku belum pernah melihat engkau itu tahajud gitu. Kata Imam Syafi'i, bagaimana aku bisa sholat tahajud sedangkan aku belum tidur gitu. Nah, Imam Syafi'i katanya nginep juga nggak tidur tuh. Karena apa? Mikirin umat ya, karena banyak permasalahan umat ya, urusan permasalahan agama yang harus diselesaikan, yang harus dijawab. Ketika dia curhat cerita dengan Imam Hambali ya, sampai nginep di rumahnya, tapi ketika nginep dia nggak tahajud ya. Anak Imam Hambali itu tanya, kok orang soleh nggak tahajud kan gitu, malah harusnya ditahajud. Kata Imam Syafi'i, bagaimana aku mau tahajud sedangkan aku belum tidur kan gitu. Itu karena emang Imam Syafi'i berpendapat
Ya keutamaan tahajud itu adalah dengan tidur dulu, bangun baru sholat. Ya tidur walaupun sebentar gitu, tidur sebentar, bangun maka sholat lah tahajud. Gitu. Saya juga udah pernah laksanakan untuk sholat itu. Pas waktu malam itu memang saya tidur sore karena emang mau niat. Dalam keadaan niat itu saya belum sholat isya. Saat saya mau bangun di 3 malam, saya bangun karena saya belum isya, itu sholat isya dulu atau sholat tahajud dulu di kita ini. Isya dulu. Isya dulu. Ya kan sholat wajib. Iya. Ya, wajib. Dan waktunya juga masih waktu sholat isya tuh. Masih ada waktu sholat isya, ya sholat isya. Iya. Itu kalau ya sambil. Oh iya Tat, saya mau tanya Tat, kalau kita lagi sholat kan takbirat tuh, tangan kita yang bagusnya ditaruh di sini, kan ada orang begini itu menurut Abdul kita itu tangannya ditaruh di mana kita? Saya mau tanya. Jadi kalau menurut ada beberapa keterangan, tahta sodri wa fawqa surratihi, nah gitu, di bawah dada, di atas pusar. Iya. Itu Abdulnya. Iya. Cuma ya ada yang mensunahkan dimiringin sedikit itu ke kiri. Miring sunnah. Ya aneh kata lurus nggak apa-apa kan gitu. Itu mensunah aja, jangan dipermasalahkan juga. Ada yang begini, ya biarin aja nggak apa-apa kan gitu. Karena memang ya kalau beberapa keterangan yang bagus ya memang itu tadi, tahta sodrihi wa fawqa surratihi, ya, di bawah dada, di atas pusar, nah, gitu. Tengah-tengah. Nah, agak miring dikit gitu. Udah. Iya Tat. Aman udah. Oh, ini boleh. Ya begini boleh aja, ya begini juga boleh. Yang kagak boleh tuh Akbar. Megang yang lain kagak boleh. Terus ini Bos, kalau misalkan kita saat lagi sholat di situ tuh kan kita ada sholat malam nih, kita masih ke situ lagi nih, itu kita suka tidur gitu. Karena kan namanya kita ngantuk ya, apalagi namanya subuh tuh. Itu kita kalau misalkan lagi sholat kadang merem gitu karena kan saking ngantuk ya. Nah, apa itu sah atau tidak? Itu tidur bener-bener tidur. Nah itu mah apa namanya? Ya merem lah. Merem. Hati kemana tuh? Ya nggak tahu dah. Dia lagi tidur. Iya, ya kan sekarang gini aja, salah satu yang membatalkan wudhu itu apa? Hilang akal kan gitu. Sebab apa? Tidur, pingsan, tidur. Biasa tidur itu salah satu yang membatalkan wudhu. Ini kalau dia udah tidur ya udah batal. Ya wudhu lagi dah. Ya kan yang dibolehkan itu kalau dia tidur tidur tetap pada duduknya gitu, duduk sila. Ya juga tidur juga. Ya kan tidur juga ada derajat tingkatan itu. Ada yang sebentar tapi pules. Iya. Kan ada tuh, ya batal itu mah, berkata bentaran tapi pules. Berarti sampai sholat Jumat udah hilang itu mah itunya apa? Iya namanya udah hilang sadarannya. Kalau begitu ya mesti wudhu lah gitu. Sholat Jumat kan banyak tuh. Iya. Kalau tidur itu kalau dalam kasyifah disebutkan itu ya. Jadi dianjurkan itu ya wudhu. Ya apalagi kalau sampai tadi tidurnya ya udah melebihi batas yang ada kewajaran dalam fikih ya, berarti udah batal wudhunya, wajib hukumnya wudhu. Gitu. Ya makanya kenapa sih kalau orang mau sholat Jumat disuruh mandi? Ini kan ada sunnah mandi tuh. Buat apa? Biar segar. Ya biar segar. Ya, karena cenderung ya di tengah hari begitu ya orang ngantuk bawaannya. Udah gitu dengerin khutbah lama lagi ya gitu. Udah gitu khutbahnya bosan lagi, membosankan. Aduh, ya udahlah. Ya kayak gitu ada kesunahan mandi. Biar seger dia mandi tuh.
pakai wangi-wangian seger gitu. Bagus ya kita udah memulai gitu ya dengan apa namanya ya padahal kalau diri Rasulullah tahajud itu wajib bagi diri Rasulullah mewajibkan tahajud dan duha bagi Rasulullah. Nah kita menjadi sunnah yang utama buat kita ya. Kalau kita sudah memulainya ya mudah-mudahan istiqomah. Yang belum memulai ya cobalah kita memulai untuk terbiasa untuk sholat malam ya di sepertiga malam terakhir itu ya, termasuk daripada waktu-waktu yang mustajabah doa-doa kita ya, yang diharapkan ya sebetulnya ya, Al-Quran menyebutkan asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda, dikasih tempat kita ya, tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu ya pengertiannya sangat luas ya. Jadi orang yang memelihara sholat malamnya ya akan Allah angkat derajatnya kepada tempat yang mulia, utamanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan kemuliaan yang Allah tempatkan di sisinya akan mulia juga di mata manusia. Itu pasti itu Allah kasih. Itu cukup. Kalau mencatat untuk rakaatnya itu bebas atau ya kalau bicara sholat malam ya tahajud itu ya banyak yang menyebutkan ya Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat, artinya 8 rakaat lalu ditambah witir 3 rakaat itu ya. Itu sholat malam tahajud. Ada yang mengambil dalil ke situ, jadi tahajud itu 8 rakaat lalu witirnya 3 rakaat. Ya kalau hajat 2 rakaat dan itu boleh, istikharah 2 rakaat boleh aja. Itu andai kata kita mau melebihkan gitu ya, menambahkan rakaatnya boleh aja 4 gitu. atau Iya. Oh bisa Bisa aja. Nah ini ngopi lagi Jik. Iya.